Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pastor Yosef Wasito CP. Saya bertugas sebagai pastor vikaris di Paroki Santo Gabriel Sandai, Keuskupan Ketapang. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan dari Injil Markus, bab 6 ayat 1 sampai 6. Saya memberi tema Cinta Yesus yang ditolak. Pengalaman ditolak tentu merupakan bagian dari usaha manusia membangun sebuah relasi. Seringkali usaha manusia dalam membangun relasi bertepuk sebelah tangan. Oleh karena perbedaan latar belakang, perbedaan pandangan dan prinsip hidup. Itulah yang membuat cinta tak bertumbuh dengan baik. Pengalaman ini bukan hanya pengalaman dalam usaha manusia membangun relasi dengan sesama, tetapi juga mewarnai usaha manusia dalam membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam bacaan Injil dikisahkan pengalaman Yesus menjalankan tugas perutusannya di kampung halamannya di Nazaret. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Menyadari hal ini, Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kerinduan Yesus akan kampung halaman, kerinduannya untuk membawa warta sukacita dan keselamatan bagi orang-orang di kampung halamannya tidak disambut dengan baik. Justru mereka menolaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus di tempat-tempat lain, Yesus juga rindu ingin menghadirkan Allah lewat mujizat-mujizat yang dilakukan. Tetapi karena penolakan mereka, ia hanya membuat sedikit mujizat. Dalam hal ini Yesus ingin menunjukkan bahwa sekalipun manusia menolak kehadiran Allah, ia tetap menunjukkan pribadi Allah sebagai yang berbelas kasih, ingin menyelamatkan manusia. Sekalipun manusia tidak mampu melihat kehendak baik Allah ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sekampungnya menolak Yesus, mempersoalkan dirinya bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena latar belakang keluarganya. Mereka tahu dan mengenal dengan baik keluarganya sebagai orang biasa saja. Tetapi mengapa kok Yesus bisa sehebat itu, berbicara seperti nabi besar dan bahkan mengadakan banyak mujizat? Pengenalan mereka yang dangkal, yang hanya sebatas pengalaman manusiawi, membuahkan penolakan dan rasa kecewa mereka terhadap diri Yesus. Mereka tidak percaya akan apa yang mereka dengar dan lihat pada diri Yesus. Sesungguhnya mereka merasa iri hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Yesus di kampung halamannya ini masih terulang pula di dalam pengalaman perjalanan gereja sepanjang zaman. Seringkali terjadi penolakan terhadap diri Yesus yang hadir melalui para utusan. Bahkan banyak di antara para utusannya mati dibunuh. Bisa jadi penolakan ini juga kita lakukan sendiri, karena kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Kita barangkali mengakui diri sebagai pengikut Kristus oleh karena kita sudah dibaptis, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus karena mungkin jarang ke gereja, jarang berdoa, dan bahkan tidak pernah membaca kitab suci. Kita mengenal Yesus hanya dari jauh, bukan dari dekat.
Kita hanya mengenal Yesus karena pengalaman pribadi manusia, bukan karena pengalaman rohani. Kita bisa berada dalam bahaya ketika kita hanya mengenal Yesus sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Kita bisa saja mengimani Yesus, tetapi sebenarnya kita tidak mengimaninya. Karena kalau kita mengimani Yesus dengan sungguh-sungguh, berarti kita mengakui Dia adalah segala-galanya. Kita melaksanakan perintah-perintah. Antara lain, kita berani menjawab panggilan dan perutusan menjadi seorang nabi. Entah di dalam keluarga, komunitas, gereja, maupun masyarakat. Tentu kita akan menanggung konsekuensi sebagai upaya kita dalam mewartakan kasih dan karya keselamatan Allah. Kita mungkin juga akan mengalami penolakan, tetapi marilah kita tetap melayani Tuhan dengan rendah hati, berani menyuarakan kebenaran, sekalipun mengalami penolakan. Yakinlah bahwa Kristus adalah sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati. Amin.